Kita diskusikan lagi lanjutan ya dari diskusi kita yang lalu. Ya, sempat ada pernyataan saya ya, jangan dilupakan itu YouTube. Ya, jangan dilupakan bahwa kita sudah tahu bagaimana melakukan conference. Ya. Terus jangan dilupakan bahwa kita pernah melaksanakan daring. Ya. Apakah itu siswa-siswi SD, SMP, SMA, kita tahu semuanya. Saya hanya mendengar ya atau membaca berita aja ya, ada foto-fotonya bahwa itu dilaksanakan dan mereka sudah sangat-sangat terampil melakukannya. Ya. Jadi tidak ada kendala. Itu sebabnya saya katakan jangan dilupakan. Ya. Sekarang ya kita lihat perkembangan di dalam pelaksanaan pendidikan. Pada waktu saya dulu ya pertama memakai alat tulis itu ya saya memakai pen istilahnya itu pen kodok ya. Jadi ujung pena itu saya celupkan di tinta, kemudian saya tuliskan. Tinta habis saya celupkan lagi. Kemudian kita sekarang memakai ballpoint. Padahal orang tua saya ya atau kakek nenek saya, mereka memakai istilahnya lei ya. Itu yang dipakai digoreskan, saya tidak tahu tepatnya, tapi saya pernah lihat alatnya. Sampai kita ya pada waktu saya dulu S1, lulus S1, saya menulis skripsi saya itu dengan komputer ya. Tapi perlu saya katakan itu komputer mekanik gitu ya. Saya tekan suaranya cetak cetok langsung ngeprint ya. Artinya itu mesin ketik ya. Nah sekarang dengan enaknya kita ya ada WordStar, pertama itu keluar ya WordStar, kemudian ada MS Word, ada begitu banyak apa namanya uh, pengolah data ya. Dengan mudahnya kita melakukan ya, bagaimana kita memasukkan gambar, bagaimana kita mengatur margin dan sebagainya macam, mengatur fontnya, dan itu luar biasa ya. Nah itu kemajuan yang kita terima. Nah mengapa ya, kenapa saya kata mengapa, karena saya bukan mencurigai ya, kelihatannya banyak orang yang sudah menolak, sudah lupakan dah yang kuliah daring itu, artinya pemakaian software itu ya. Nah saya tahu ya kalau di perguruan tinggi atau di sekolah itu memang sepertinya itu lebih lebih baik adalah luring. Tapi nanti ada pembahasan tersendiri mengenai itu. Ya. Nah, sekarang kita bayangkan ya, kalau luring, kalau daring kita lupakan ya, itu sangat disayangkan karena kita bisa berkomunikasi uh, jarak jauh. Nah, sekarang kita lihat begitu apa masalah, saya lupa ya tingkatnya itu ya, ada ya kalau kita melakukan tatap muka itu ya, tatap muka boleh 50% atau tidak boleh ya. Bahkan sekarang saya mendengar ada yang 70% ya. Saya agak ragu ya kalau saya bisa melaksanakan, saya ya maksudnya saya ya. Karena begini, boleh melakukan tatap muka 50% ya, tetapi tetap prokes ya, protokol kesehatan. Berarti saya harus mengajar memakai masker. Oh, itu yang paling saya takutkan. Ya. Kalau saya mengajar pakai masker, ya, saya khawatir bahwa saya kurang oksigen. Tapi ini bukan ya, ya karena tadi sempat saya browsing bahwa seseorang berolahraga memakai masker itu bukan itu penyebabnya dia mengalami pingsan atau serangan jantung. Ya, jadi saya tidak berani ya mengatakan bahwa masker penyebabnya. Tapi yang saya alami adalah saya sangat terganggu kalau pakai masker. Rasanya susah sekali bernapas, kekurangan oksigen. Itu saya. Ya. Bukan berarti uh, pernyataan saya benar, itu untuk saya. Ya. Jadi jangan sampai ini disalahkan nanti dianggap sebagai provokasi bahwa jangan pakai masker. Nah, boleh mengadakan 5% pakai protokol kesehatan. Nah, kita lihat. Sehingga sekarang dilakukan 50%. Bagaimana pelaksanaannya? Saya juga tidak terlalu tahu ya. Saya cuma mendengar di institusi saya dikatakan 50% luring, 50% daring. Ya, saya tidak ingin berdebat. Ngapa sih kok seperti itu, tidak bikin daring aja gitu ya. Saya tidak mau berdebat. Nah, tetapi ada suatu statement lagi nanti kita akan membuat
70%, dan mungkin nanti akan suatu saat akan 100%. Nah, nggak masalah. Ya. Kalau 100%, tetapi masih ada embel-embel prokes, protokol kesehatan, ya, 70% ada prokes. Nah, ini yang saya rasa pelaksanaannya susah. Ya. Contohnya begini, ya, 70%, padahal ruangan kita itu hanya mampu untuk 50%, karena salah satu syarat prokes itu adalah jaga jarak. Nah, kalau jaga jarak kita itu ternyata di ruang kelas kita itu 50% itu sudah penuh. Nah, kalau 7% gimana? Jaga jaraknya. Nah, kita lihat bahwa ruang kelas harus diperluas. Itu saya ya, pendapat saya. Wah, ini berarti harus menambah ruangan ini. Ya. Tapi tidak sehebat itu ya. Itu contoh aja. Bahwa kita harus betul-betul melihat. Ya, mungkin opini saya ini agak agak cenderung apa yang saya suka ya. Tapi enggak, coba Anda perhatikan itu. Apalagi 100%, tapi masih ada prokes. Ya. Nah, jaga jaraknya ini loh bagaimana? Nah, itu yang perlu dipikir. Ya, satu. Nah, sekarang kita lihat. Ya, saya sempat browsing, saya sempat melihat ya, bagaimana anak-anak SD ya, mereka berangkat ke sekolah ya, melalui melepas sepatu karena mereka harus menembus hutan, mulai tempat-tempat yang berlumpur. Ya, bahkan ada yang sampai minggu lalu saya mendengar ada jembatan gantung yang terputus sampai mereka tercebur ke sungai, ada yang cedera, gitu ya. Itu masih untung ya mereka, karena mereka masih mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Ya. Terus bagaimana dengan mereka-mereka yang terpencil tidak punya kesempatan bersekolah? Ya, itu akan menjadi sangat luas. Ya, pendapat saya ini ya. Nah, misalnya kalau kita sudah tahu apa yang disebut dengan Zoom, kemudian pemerintah kita itu sudah menyiapkan ya, internet istilahnya, ya, atau mereka sudah sampai di titik mereka, di tempat mereka, apakah itu disebut dengan hotspot atau apa saya tidak tahu, ya, apakah itu fasilitas dari provider dan sebagainya, ya, tetapi kalau sampai di desa mereka, ya kan mereka sudah bisa kan, ya, jadi artinya di sana, misalkan kok saya tidak mengatakan pemerintah serius atau tidak, kalau sudah sampai di sana itu kan mudah, ya. Jadi tidak perlu mereka menembus hutan, tidak perlu mereka bahkan menyeberang sungai, ya, sangat berbahaya. Ya. Saya tidak tahu ya kenapa itu ditunjukkan ya di televisi-televisi ya. Tapi mungkin itu tujuannya adalah cobalah kita sedikit ya, pendidikan kita itu, sistem pendidikan kita itu diubah sedikit dengan melalui online. Ya. Jadi dengan adanya sinyal atau internet ya, katakan internet di suatu daerah, ya guru di tempat yang lain bisa mengajar mereka melalui daring, gitu ya. Terus ada yang mengatakan kalau anak SD kadang-kadang mereka itu harus bertemu dengan gurunya, ya bisa itu kan bisa diatur, tapi tidak tiap hari, ya. Pada waktu tadi pagi saya browsing, ada seorang guru berangkat ke sekolahnya ya. Oh, luar biasa itu ya, saya lupa, di Kalimantan Barat. Dia harus menyeberangi sungai melalui jalan-jalan yang itu selama 2 jam untuk sampai di tempat dia mengajar. Ya, ya kalau menurut saya sebenarnya guru itu pindah aja ke sana gitu ya. Tapi kita lihat, ya itu yang kita alami. Ya, dengan ada hal seperti itu, cobalah kita memakai daring. Ya, dengan daring itu, saya kira kesempatan belajar ya, siswa ya, itu lebih
ya lebih memungkinkan gitu ya. Ada yang beralasan, tapi kalau daring itu hanya mungkin sekitar 50%. Ya menurut saya ya, ya cukup, ada lumayan ya daripada tidak sama sekali. Ya, saya tidak tahu ya, seharusnya saya memakai data ini ya. Saya tidak tahu berapa persen di antara anak-anak kita itu yang mohon maaf ya, mungkin masih buta aksara. Ya. Kemudian kesempatan belajar mereka itu masih rendah sekali. Ya. Baik, itu adalah salah satu kalau kita berbicara mengenai apa yang disebut dengan mereka-mereka yang di SD. Ya. Tapi tentunya menurut saya itu harus ada aturan dari Menteri Pendidikan ya. Ya, apakah itu diakui, terus pelaksananya bagaimana. Jadi beri kesempatan pada guru-guru itu bagaimana ya inovasi mengajar mereka-mereka di tempat yang terpencil. Ya, nah itu salah satunya. Jadi pesan saya kita uh, virus corona ini sudah mengajar kita. Ya, terus saya ambil positifnya ya. Saya jadi bisa YouTube. Ya, saya bisa tahu untuk conference. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ya mungkin Anda bisa mencari beberapa itu ya, beberapa topik yang saya upload. Ya. Yang saya lakukan adalah ya, membuat uh, semacam tutorial, ya, tapi itu mengajar itu direkam. Ya, mengapa saya rekam? Sudah ada conference kok. Ya. Nah, karena ada ketentuan, kalau memberikan kuliah melalui conference, melalui Zoom, tidak boleh lebih dari 1 jam. Ya, untuk menghindari mahasiswa atau siswa yang kehabisan kuota. Wah, itu sebabnya saya gabungkan. Jadi saya mau kuliah ya, antara 15 menit sampai antara 30 sampai 1 jam. Saya kuliah terus saya katakan selanjutnya Anda lihat ya, ada buka di link ini. Ya. Terus ada yang mengatakan, doh sama aja kamu mengajar dan mereka download. Nah, ya kita bisa trik kan ya menurut saya. Ya. Kalau Anda sudah begitu mengikuti kuliah saya, kemudian Anda mau download, cari tempat yang hotspotnya free misalnya. Ya. Ya, tapi harapan saya suatu saat yang bernama internet itu menjadi murah. Ya. Karena kalau sekali saya tidak tahu bagaimana presiden kita itu sudah melihat demikian jauh. Ya. Dan sekarang kalau kita lihat, sayang kalau kita tidak manfaatkan. Ya. Baik, saya kira itu ya. Nah, nanti pada pertemuan mendatang, saya akan sedikit membahas mengenai tadi ya, saya sempat singgung mengenai bagaimana mahasiswa ya, yang tidak berkesempatan kuliah karena mereka tidak lulus dari tes masuk perguruan tinggi. Ya, kita lihat. Gitu ya. Ya, mungkin ada yang mengatakan buat apa kita ya, apakah perguruan tinggi apakah sarjana itu sudah menjamin kita untuk bekerja misalnya. Itu banyak kita dengar mengenai itu ya. Ya nanti kita bahas pada pertemuan mendatang. Ya, terima kasih.